Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azara Laili Andawati dengan NIM 0705062288 dari kelas F1 semester 5, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pesantren dan sufi healing untuk memenuhi tugas UAS kami, UAS saya, mohon maaf, di mata kuliah tradisi pesantren dan tasawuf. Jadi kita mengambil tema pesantren dan sufi healing di Pondok Pesantren Sulaimaniyah yang ada di Surabaya. Nah, yang pertama mengenal apa kita menjelaskan dulu tentang pesantren Sulaimaniyah. Jadi, pesantren Sulaimaniyah itu adalah sebuah lembaga pembelajaran yang didirikan oleh Yayasan Sulaimaniyah yang berdiri di Indonesia itu berdiri tahun 2005 dengan tujuannya memberikan dukungan pendidikan sekaligus infrastruktur terbaik kepada santri dan santriwati. Nah, pesantren ini merupakan pesantren tahasus tahfidz yang berjenis Muadalah Salafiyah. Nah, pesantren ini memiliki kurikulum sistem pendidikan keagamaan Islam dan tahasus. Uniknya di pesantren Sulaimaniyah ini adalah mereka menggunakan metode tahfidz hafalan Quran itu hafalan Quran Turki Utsmani. Nah, selain menghafal Al-Quran, para santri juga akan mempelajari kitab kuning seperti Nahwu, Shoroh, Fikih, dan Tauhid. Terus ada juga Rik'ah ataupun Hot, Qiraah, dan bahasa Turki juga. Nah, di pesantren Sulaimaniyah ini, mereka itu eh, metodenya itu hafalan Al-Quran itu Turki Utsmani. Gimana maksudnya itu? Jadi cara mereka itu hafalinnya itu contohnya, eh, misalkan mulai dari juz yang pertama. Juz pertama itu mereka mulai menghafal di halaman terakhir pada juz pertama. Itu satu halaman. Kemudian setelah itu santri disetorkan kepada gurunya. Setelah sudah hafal, kemudian melanjutkan hafalannya lagi di juz 2 tapi di halaman terakhir. Nah, begitupun sampai seterusnya ketika sudah setoran sama ustadznya, habis itu setoran apa namanya mulai menghafal lagi di juz 3 di halaman terakhir sampai di juz 30 gitu. Jadi metode mereka tuh seperti metode putaran. Nah, ketika kemarin ditanyain waktu wawancara itu kalau misalkan anak santri Sulaimaniyah ditanyain apa kamu udah hafalan berapa juz itu mereka bingung jawabnya. Kenapa? Karena mereka itu hafalannya itu dari awal itu sudah semua juz tapi halaman yang berbeda-beda. Beda beda lagi kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kan yang sependek yang saya tahu satu misalkan satu juz itu baru hafalannya difokuskan selama satu juz gitu. Sedangkan kalau di Sulaimannya itu enggak. Jadi satu juz mulai dari halaman terakhir, kemudian sudah selesai setoran hafalan, ketika mau mulai hafalan baru lagi itu di juz selanjutnya tapi di halaman terakhir sampai seterusnya sampai apa namanya selesai satu Al-Quran tersebut. Nah, metode tersebut itu ternyata metode yang paling mudah dilakukan dan khusus apa dan tentunya Al-Quran yang digunakan oleh santrinya itu berbeda bukan kayak yang di Indonesia tapi Al-Quran yang sesuai dengan apa namanya hot atau penulisan di dari Turki Utsmani kayak gitu. Nah, di pesantren Sulaimaniyah ini sistemnya itu mereka itu nggak sama seperti pondok-pondok lainnya. Jadi kalau misalkan di semester baru mereka itu apa kebanyakan apa pada buka ajaran baru, ya nah Sulaiman itu nggak, mereka itu bakal buka ajaran baru itu ketika nanti ada santri yang apa namanya setelah jenjang jenjang SMP-nya ya bisa dikatakan sekarang itu jenjang SMP-nya selesai maka mereka akan dikirim melanjutkan pembelajarannya di Turki gitu. Jadi setiap kali ada orang yang apa anak yang udah lulus dan berhasil dikirimkan ke Turki, maka di situ buka kuota bagi di pesantren Sulaimaniyah kayak gitu. Nah, jadi di pesantren Sulaimaniyah itu ada dua jenjang, disebutnya itu ada dua jenjang yaitu jenjang tahasus sama tadris ya. Jadi itu tahasus itu maaf tahfidz sama tadris. Jadi tahfidz itu dilakukan selama di Indonesia kurang lebih
3 sampai 4 tahun. Di situ para santri itu menghafal Al-Quran sekaligus juga tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran keagamaan Islam dan juga keagama pelajaran umum, dan juga mereka dibekali pembelajaran bahasa Turki guna memudahkan nantinya ketika mereka melanjutkan ke jenjang tadris. Nah, jenjang tadrisnya itu mereka itu di Turki gitu. Jadi pesantren Sulaimaniyah itu induk pesantrennya itu ada di Istanbul, Turki. Kemudian apa namanya? Kemudian bercabang hampir ke seluruh dunia gitu. Selanjutnya tentang Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Nah, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan itu merupakan pelopor pendirinya pesantren Sulaimaniyah. Mohon maaf. Beliau merupakan bermadhab Hanafi dalam hal amaliyah dan mengikuti Imam Maturidi dalam hal akidah. Beliau merupakan seorang penganut tarekat Naksabandiyah. Beliau sangat berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tausiah beliau paling besar kepada murid-murid dan orang yang mengikutinya adalah memegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi pesantren Sulaimaniyah ini adalah pesantren yang bertarekat, yaitu mengikuti tarekat Naksabandiyah gitu. Nah, dengan mursyidnya dan Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan ini merupakan seorang mursyid di tarekat Naksabandiyah. Beliau adalah mursyid kamil terakhir yang mana mursyid ini itu keturunannya langsung dari Abu Bakar. Tuh, Abu Bakar alaihissalam. Itu. Nah, beliau menyempurnakan sukuknya di bawah bimbingan Syekh Salahuddin Ibnu Maulana Sirajuddin yang merupakan mata rantai ketiga-dua dalam silsilah Sa'adah. Nah, selanjutnya adalah Sufi healing. Nah, Sufi healing itu atau penyembuhan Sufi adalah istilah lain dari tasifiyah, tazkiyah, tanfiyah, atau tahliyah. Semua istilah ini untuk menjelaskan proses pemurnian, detoksifikasi, atau pembersihan hati di alam bawah sadar yang dilakukan oleh para sufi. Jika disederhanakan, Sufi healing ini identik dengan pengertian tasawuf yang bertujuan untuk membersihkan hati. Nah, di pesantren Sulaimaniyah sendiri, ajaran tasawufnya dari tarekat Naksabandia itu adalah dengan cara berzikir. Sedangkan zikir itu secara bahasa kita tahu artinya mengingat gitu. Tapi zikir itu memiliki arti lain, mengingat Allah, dan efeknya itu untuk bisa apa untuk membersihkan hati manusia dari segala macam penyakit, terutama dari penyakit hati gitu, seperti rasa iri, dengki, sombong, ataupun penyakit hati lainnya. Nah, em, di pondok pesantren Sulaimaniyah ini, Sufi healingnya yaitu tadi ya dengan berzikir yang berbitoh pada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan sebagai mursyidnya. Adapun zikir-zikir tersebut dilaksanakan setelah sholat subuh dan setelah melaksanakan hatimiyah yaitu membaca al-ma'surat. Zikir tersebut yaitu lafdu Allah. Para santri melaksanakannya secara individu, namun di satu tempat yang sama dan minimal bacaan yakni 300 kali. Jadi di pondok pesantren Sulaimaniyah itu ketika mereka melaksanakan thariqat itu kan dengan cara berzikir ya. Dan zikirnya itu mereka tuh mengucapin lafaz Allah, 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 Allah gitu. Nah, sehari itu minimal 300 kali, tapi itu apa namanya dilakukan di dalam hati. Nah, ketika mereka ada apa namanya berzikir ataupun melakukan amalia-amalia lainnya, mereka itu memiliki tempat khusus. Jadi setiap santrinya itu memiliki tempat khusus di suatu ruangan yang mana tempatnya itu paten, tidak bisa tergantikan oleh santri-santri lainnya gitu. Gunanya untuk bisa lebih memfokuskan mereka dalam beribadah dan belajar mengenai keagamaannya gitu. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika sesi wawancara terhadap pimpinan Ponpes Sulaimaniyah Surabaya di daerah Jemur Sari. Nah, jadi di Surabaya sendiri itu ada 2 cabang. Yang pertama di Surabaya, yang satunya di Perak. Nah, ketika apa namanya, ketika mau berangkat ke Turki, ketika selesai di jenjang apa namanya tahasus, nah mereka itu
apa namanya tempat terakhirnya itu sebelum ke Turik itu ada di Pondok Pesantren Sulaimani yang di Perak gitu untuk memantapkan dari segi tahfidnya dan juga memantapkan dari segi pembahasaan bahasa Turki. Tuh itulah presentasi tentang praktek lapangan mengenai pesantren dan sufi healing yang ada di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Surabaya. Nah, mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.